Halo semuanya, balik lagi sama gua Garasi Nadif. Jadi konten kali ini lanjut peremajaan Yamaha Miosol atau 14D gua. Jadi dikarenakan suspensi gua belum jadi yang hampir 2 minggu dikarenakan pengerjaan kali ini cukup lama sambil kita menunggu, sambil kita mengisi waktu luang lagi. Jadi gua mau peremajaan untuk kirian Yamaha Miosol dan juga karena gua mau mencoba eksperimen dan kemarin gua beli satu set kirian untuk Yamaha Myosol di toko oren. Jadi kemarin pas gua check out itu sebenarnya udah 1 mingguan, cuman belum gue pasang dan sekarang mau gue pasang di hari Selasa tanggal 5 yang katanya waktunya pendek. Makanya sekarang hari ini hujan nih, sekarang udah jam 8 mau setengah 9 sambil kita menunggu pemasangannya juga. Jadi di sini gue mau menjelaskan tadi itu gue sempat ke tukang bubut di sore hari kurang lebih tadi gue jalan jam 4 ya. Sekalian gue ada beberapa part yang gue bubut dan juga spare part dari part yang gue beli dari toko oren itu gue bubut ulang karena menurut gue masih kurang maksimal ya dikarenakan gue mau tahu performa dari kirian tersebut dan gue compare dari kirian sebelumnya ternyata ada sedikit jeda puli yang gue beli ini dari toko oren makanya gue custom lagi di tukang bubut. Tadi gue sempat bikin klip video pendek nggak terlalu panjang karena emang gue dadakan dan juga gue nggak prepare cuman bawa HP nggak bawa mic jadi gue bikin video singkat aja untuk proses bubut dari part tersebut. Apa sih yang gue beli? Kalian bisa lihat. Oke, di sini sudah ada part dari Vietnam part puli high performa. Kodenya 5VV. Gue kurang tahu ini spare partnya dari Vietnam atau lokal karena di sini mereknya itu Vietnam part yang dimana gue beli di toko oren. Makanya gue ingin mencoba performa dari puli ini sangat maksimal atau enggak. Makanya gue di sini uji coba untuk Yamaha Meosol dengan spek 59,5 ya. Ya, di sini gue mau kasih lihat ke kalian karena di sini yang gue beli itu gak cuman puli depan, tapi ada juga dipadukan dengan roller BRT yang gue seling. Satu piece ini isinya 3 dan juga gue beli dengan keberatan itu kurang lebih 8 gram dan 9 gram. Di sini gue mix ya rollernya. Gua geser dulu untuk boxnya. Oke, di sini kalian bisa lihat, di sini rollernya sudah gue beliin merek BRT yang beratnya itu kurang lebih 8 gram dan juga 9 gram. Dan juga puli dari rumah rollernya sudah gue beli dengan derajatan 13,5 dari kode part tersebut. Dan juga tadi sempat gue gerus lagi ya untuk jalur rollernya karena menurut gue kurang maksimal. Gue pengen menyamakan punya gue sebelumnya. Dan juga di sini kipasnya standar terlihat karena kalau menurut gua itu kipasnya dibabat atau dibubut pasti akan mengurangi durability-nya dan lebih ngentengin si kipas tersebut. Dan gua takut rawan amit-amit ya atau ada retak skret atau segala macam amit-amit pecah ampar-amparan di jalan makanya gue memutuskan belinya yang masih ada utuh si sirip kipasnya ini dan juga gak cuman bubut si rumah roller dan di sini gua membubut mangkok belakang untuk kampas gandanya. Mangkok tersendiri gua ini pakai standar punya Yamaha Myosol dibalut dengan kartel ulir karena sebelumnya gua memakai mangkok kartel yang kikir, tetapi di sini gua ingin mencoba experience pakai mangkok dengan kartel ulir yang dibalut dengan bolong-bolong yang nggak terlalu banyak. Kalau di mangkok sebelumnya itu menurut gua terlalu banyak dari si Yamaha Myosol. Maka di sini gua mau ngeriset semua kirian dari mangkok, rumah roller, kipas dan juga rollernya. Kalau untuk per-peran gua tetap mempertahankan per dari KTC 1500 untuk per gedenya. Untuk per kecilnya gua pakai per Sentry Beat Karbu. Dan juga kampas ganda gua selalu mempercayai pakai Kawahara. Langsung aja let's go kita pasang karena cuacanya juga dingin tetapi guanya gerah dan penampilan gue juga biasa aja karena emang gue di rumah dan di sini gue mau ngacak-ngacak kirian si Yamaha Myosol. Let's go. Oke guys, sebelum kita pasang untuk part item di Yamaha Myosol, sebelum kita pasang ya, di sini gue mau kasih ke kalian detail dari kartelan tukang bubut langganan gue. Jadi di sini tadi gue itu bubut di penggarutan
itu langganan mekanik gue ya, karena emang gue puas banget dengan hasilnya di sana dari tempat bubut yang lainnya. Dan ini dia untuk hasil kartel ulirnya dan juga bolong-bolong untuk mangkoknya. Karena gue kurang suka ya kalau terlalu banyak, jadi di sini gue ngambil yang pinggir-pinggirnya aja, ada yang gede, ada yang kecil, dan juga tengah-tengahnya sini nggak gue bolong-bolongnya. Jadi di sini tujuan gue kartel ulir itu gue pengen tahu performa kartel ulir itu kayak apa sih. Dari sebelumnya pakai mangkok kartel yang kikir yang modelnya kayak kristal. Jadi gue ingin mencoba eksperimen dan juga dibalut pakai kampas ganda Kawahara, dan juga nggak cuman bagian belakang tetapi dapur pacu untuk puli depannya itu gua beliin pakai merek Vietnam Part. Cuman gua belum lihat detail boxnya karena ini gua penasaran, pengen tahu durability dan performa dari puli Vietnam Part ini cocok gak di Yamaha Miosol. Makanya gua beli di toko oren dan juga sepaket sama kipasnya. Rata-rata anak-anak itu kalau pakai Pulimio pasti kipasnya dibubut, dihabisin ya, dientengin. Tapi karena gua agak ngeri ya, karena pasti durability-nya akan berkurang untuk ketahanan si puli tersebut. Amit-amit di tengah jalan pecah, overheat, pasti kirian gua itu ampar-amparan seadanya. Mungkin dari kalian ada juga yang make yang siripnya dibabat, cuman kalau gue lebih mentingin untuk durability-nya. Dan juga di sini rollernya gue pakai merek BRT yang super roller ya, yang ball. Cuman bukan yang bisa di custom, gue pakai yang paten, yang permanen ya. Dan di sini gue beli rollernya itu pakai 8 gram dan juga 9 gram. Dan juga dapat stiker BRT-nya. Jadi langsung aja kita pasang dan kita akan compare untuk spare part si kirian pentol atau Yamaha Miosol dari yang baru dan juga sebelumnya. Langsung aja kita bongkar seperti biasa pakai video selang waktu. Let's go! Oke guys, di sini sorry banget kalau suaranya sedikit berbeda dari video sebelumnya karena gue nggak pakai mic ya, dan posisi tangan gue juga pakai sarung tangan biar lebih safety lagi untuk bongkar CVT-nya. Oke, di sini gue mau ngejelasin untuk part yang sebelumnya nempel di Yamaha Miosol dan juga part yang baru mau gue pasang di Yamaha Miosol. Di sini perbedaannya kalian bisa lihat. Nah, kalau yang sebelumnya itu jalurnya lebih maksimal ya. Kalau yang sebelumnya itu tadi ya nggak maksimal, cuman ini udah gue maksimalin lagi biar sama kayak yang sebelumnya. Tetapi derajatannya beda banget. Kalau yang sebelumnya itu gue pakai 13.8, kalau yang baru pakai 13.5. Dan di sini untuk bentuk dari derajatannya dari sebelumnya masih sangat bagus, cuman nggak ada gelombang ya. Karena emang gue kalau pakai motor itu lumayan ngebut-ngebutan, jadi sampai atas banget tuh. Walaupun nggak sampai banget, cuman ini udah hampir maksimal. Jadi di sini gua ingin mencoba eksperimen pakai puli dari Vietnam Parts. Kalau yang ini gua custom sendiri dari Mas Muklis. Thank you banget Mas Muklis ya. Mungkin akan gue simpen atau gua jual ya. Kalau ada yang minat, langsung aja DM atau enggak komen di kolom komentar
di bawah. Dan juga di sini gue mau ngejelasin untuk puli kipasnya nggak ada perbedaan ya, sama persis yang sebelumnya nggak gue babat atau nggak gue kikis ya si kipasnya, karena gue itu pengen mendinginkan si area CVT gue biar lebih adem dan juga lebih maksimal untuk performanya. Jadi di sini perbedaannya cuma derajat doang. Yang ini 13.8, kalau yang ini 13.5. Dan juga untuk mangkoknya, ini dia yang akan mau gue jelasin. Dari mangkok sebelumnya, kalian bisa lihat untuk kartelannya pakai yang kristal, kalau yang sebelumnya pakai yang ulir. Dan juga di sini mereknya itu gue beli di Padang yang ASTN nih, di toko Area seperti biasa. Dan ini kurang lebih gue pemakaian hampir 2 tahun ya. Dan juga kalian bisa lihat perbedaan bolong-bolongnya, lebih banyakan yang ini. Nah, di sini kan dia bolong-bolong, kalau gue yang sekarang itu gak gue bolong-bolongin. Cuman kalau di bagian depan mungkin lebih banyakan yang ini ya. Cuman kalau yang ini sampai ke samping-sampingnya, karena gue nggak mau di bagian sini tuh bolong-bolong, biar lebih tahu performa dari yang sebelumnya sama yang baru. Jadi langsung aja kita pasang. Dan juga di sini sekalian kita ganti roller yang sebelumnya. Ini dia gue pakai BRT 8 gram, dan di sini gue akan memasang roller dari BRT yang 89. Sorry banget nih kalau suara gue sedikit berbeda, dikarenakan gue nggak pakai mic. Langsung aja kita pasang seperti biasa. Ini kan posisinya kebongkar, jadi langsung aja kita bersihin dan cleaning bagian CVT Yamaha Mio Soul. Dekil banget. Langsung aja kita eksekusi, let's go. Oke guys, untuk pemasangan puli Yamaha Mio Soul terbaru ini sudah terpasang, tetapi gak akan gua upload untuk test drive si kirian tersebut, dikarenakan gua menghindari pelanggaran dari YouTube ini. Dan juga mungkin untuk test drive-nya gua akan update di Instagram gua. Jadi di sini puli dari Vietnam Part sudah terpasang di Yamaha Mio Soul, dan gua ingin tahu racikan dari Vietnam Parts ini lebih enak atau enggak. Jadi kita akan bikin compare, dan gue pengen tahu durability-nya ini seperti apa, dan juga gue pengen tahu untuk performa dari derajatannya juga, dan juga rollernya juga, dan untuk kerokan rollernya juga. Dan di sini gue dapur pacunya pakai roller 8 dan 9 gram dari merek BRT, dan juga tadi mangkok sudah gue kartel yang ulir. Jadi gue sedikit memperbedakan dari mangkok sebelumnya. Dengan spek mangkok sebelumnya itu pakai kartel kristal, dan sekarang gue pakai kartel yang ulir dan juga dibalut dengan bolong-bolong sedemikian rupa, karena yang sebelumnya itu lebih banyak dan sekarang versi terbarunya nggak terlalu banyak. Makanya di sini gue tidak akan upload untuk test drive di Yamaha Mio Soul dengan spek 59,5 dengan dapur pacunya seperti kiriannya itu sudah pakai derajatan yang dari Vietnam. Mangkoknya sudah gue custom pakai merek standar yang gue bubut di pengerutan, dan juga rollernya pakai 8 dan 9 gram. Untuk perperannya seperti biasa gue pakai KTC yang 1500, dan juga persentrinya gue pakai bit karbo. Jadi makanya kita lihat setelah after untuk spek si kirian tersebut, karena emang gue penasaran banget, dan ditambah sekarang udah malam dan gue nggak bisa tes sekarang. Makanya kalian kalau pengen tahu untuk hasil performa dari Vietnam Parts, kalian bisa cek di Instagram gue, nanti akan gue up di story. Dan juga kalian jangan lupa follow Instagram first gue, karena gue selalu update Yamaha Mio Soul ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel YouTube gue. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you next time video. Goodbye.